Ini kerja kolektif, maka dibutuhkan kesadaran kolektif juga. Tentu masyarakat kita ini masyarakat yang paham kondisi itu. Partai politik itu sejujurnya kalau dalam perspektif saya ya merupakan laboratorium pendidikan politik untuk warga, paling tidak buat anggota-anggotanya ya. Proses mengedukasi itu dimulai dari sana. Nah, kalau tujuan kita semuanya sama-sama untuk mewujudkan hasil pemilu yang legitimate dan egaliter, tentu disinilah posisi yang paling strategis. Bahwa kemudian suksesnya pemilu ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab KPU, tapi tanggung jawab bersama. KPU itu penyelenggara pemilu, artinya tetap dibutuhkan peran serta dari semua stakeholder, termasuk di dalamnya masyarakat secara luas. Memberi masukan dan tanggapan itu salah satu bentuk partisipasi politik dari masyarakat. Juga merupakan bahagian dari bagaimana mengedukasi masyarakat kita terhadap pemilihan umum 2024 ini. Terkait dengan keberadaan partai politik. Partai politik itu sejujurnya kalau dalam perspektif saya ya merupakan laboratorium pendidikan politik untuk warga, paling tidak buat anggota-anggotanya ya, anggota-anggota dari partai politik yang bersangkutan. Proses mengedukasi itu dimulai dari sana. Maksudnya laboratorium ini sebelum terjun ke dunia politik harusnya idealnya ya di sana digodok, di sana kemudian dibekali, di sana kemudian diberikan pendidikan politik dengan harapan mereka kemudian secara umum tidak hanya menjadi corong buat partai politiknya, tapi corong untuk kehidupan atau keberlangsungan demokrasi yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Nah, melalui proses edukasi dan pendidikan politik seperti ini, kita berharap kita mampu menghadirkan pemilu dengan segala keceriaan. Karena kita kan sepakat menyebutnya pesta demokrasi. Iya. Yang namanya pesta dalam analogi saya adalah sesuatu yang dilakukan dalam keadaan riang gembira, bersukacita. Kesukacitaan dan kegembiraan pemilu itu harus dimulai dari pemahaman yang sama, pemahaman yang baik. Saya selalu berkeyakinan masyarakat kita, khususnya masyarakat Parepare ini adalah masyarakat yang tidak mau tinggal diam. Masyarakat yang rindu untuk berkontribusi, rindu untuk kemudian menyampaikan ide, konsep, dan gagasan. Nah, di lain sisi, kita juga ini tidak perlu alergi terhadap termasuk kritikan ya. Itu harus kita terima dalam bingkai bahwa kesepakatan moral yang kita bangun untuk kebaikan dari proses demokratisasi demokrasi kita. Saya punya banyak keterbatasan untuk menjelaskan mana itu yang kos politik, mana yang kemudian money politik. Katanya berkaitan dengan namanya pesta demokrasi yang sehat. Yang jelas bahwa money politik ini kan dengan jelas diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Ingat, money politik itu tidak sebatas kemudian nanti uang yang diberikan. Padahal sesungguhnya money politik itu tidak terbatas pada uang semata. Memberikan barang saja yang sebut misalkan harganya melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu sudah bahagian dari itu. Dan kemudian merusak hal-hal seperti ini. Artinya ada transaksional yang terbangun antara calon anggota legislatif yang sedang berkontestasi ini dengan pemilih kita. Hubungan yang tidak baik, hubungan yang tidak sehat, karena ada hubungan transaksional. Tapi coba transaksi itu kita bawa kepada ide, konsep, dan gagasan. Kita hadirkan, kita sodorkan kepada masyarakat kita. Misal ya, kalau misalkan masyarakat memberi kepercayaan kepada saya, ini gagasan saya tentang bagaimana pengelolaan pendidikan, memberikan backup dukungan kepada pendidikan kita. Ini yang akan saya lakukan untuk kemudian menghadirkan misalkan tata kehidupan UMKM yang akan jauh lebih baik. Tentu konsep-konsep seperti itu. Dan itu harus disampaikan kepada masyarakat kita. Biar masyarakat kita mencerna. Pada waktunya, pada gilirannya masyarakat kita akan memilih konsep-konsep itu. Tentu masyarakat kita ini masyarakat yang paham kondisi itu. Selektif. Tidak asal kemudian milih. Mana yang kira-kira real, mana yang kemudian mengawang-awang, mana yang masuk akal, mana yang cenderung bahasa propaganda, pragmatis.